Oke, kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait di channel kesayangan kita ini Sirait Media. Opini Bang Leo, kali ini kita membahas teman-teman tentang pembahasan yang sangat menarik teman-teman, dimana di sini ada salah satu video yang menunjukkan bahwa Indonesia berjudul Indonesia bukan negara kemarin sore, jawaban untuk Malaysia gitu ya. Dan ini menurut saya keren sekali perseteruan Malaysia gitu ya. Malaysia, please jangan kebanyakan gaya. Kalian lupa siapa bos di Asia. Sepertinya ada yang tidak belajar sejarah teman-teman. Inggris pernah menjajah Indonesia dan tidak tahu bagaimana akhirnya. Mau coba lawan Indonesia, ya siapa ini akan babak belur ya. Siap-siap ya, lawan netizen saja gitu ya. Kalian sudah kewalahan gitu, apalagi menghadapi tentara Indonesia. Oke teman-teman, mari kita saksikan dulu video dari Bro Joe Mustin ya, channel ini. Dan menurut saya kita dengarkan dulu dan nanti kita coba ulas balik dari mengulas video yang telah diupload oleh Bro Joe Musti ini ya. Dan menurut saya ini keren banget. Tapi sebelumnya jangan lupa like, share video ini, dan juga mari kita saksikan video berikut ini. Malaysia, jangan kebanyakan gaya. Kalian lupa siapa bos di Asia. Malaysia, kalian tidak belajar sejarah. Inggris pernah menjajah Indonesia dan kalian tahu akhirnya. Mau coba lawan Indonesia, siap-siap babak belur. Lawan netizen aja kalian kalah, apalagi tentara Indonesia. Begini, ada seorang pengacara Malaysia namanya Atu Kamarudin. Dia kemarin bicara besar. Katanya kalau ada negara yang berani sama Malaysia, maka Inggris bakal turun tangan membela. Bahkan, dia klaim Inggris punya 20 kapal selam nuklir buat menghadapi ancaman terhadap Malaysia. Nah, masalahnya Inggris sendiri nggak pernah bilang begitu. Malah sebaliknya, Inggris tegas menyatakan tidak akan ikut campur kalau Malaysia punya konflik dengan negara lain, termasuk Indonesia. Artinya, omongan Atu Kamarudin itu cuma gertakan kosong. Malaysia ini kayak anak kecil yang sok berani nantangin teman berkelahi, tapi begitu ditekan balik, langsung mengadu ke orang tua. Nah, masalahnya orang tua yang diharapkan, dalam hal ini Inggris, malah bilang, itu urusan kamu, kami nggak ikut campur. Kasarnya, Inggris tidak mau ambil pusing dengan urusan Malaysia. Mereka punya masalah sendiri, termasuk krisis ekonomi, kenaikan biaya hidup, dan tekanan geopolitik yang lebih besar. Ngurus Malaysia, itu nomor kesekian. Lalu soal kapal selam nuklir, faktanya Inggris hanya punya sekitar 10 kapal selam nuklir, bukan 20 seperti yang diklaim Atu Kamarudin. Jadi, ini sudah jelas hoaks atau asal-asalan. Inggris ini negara besar, mereka nggak mungkin buang-buang sumber daya buat konflik kecil yang tidak menguntungkan mereka. Apa untungnya buat Inggris bela Malaysia? Tidak ada. Malaysia bukan mitra ekonomi utama Inggris. Malaysia tidak punya pengaruh besar dalam politik dunia. Inggris lebih sibuk menghadapi Rusia, Cina, dan urusan dalam negerinya sendiri. Kalaupun Inggris terpaksa turun tangan, mereka pasti mempertimbangkan hubungan dengan Indonesia. Indonesia jauh lebih strategis dibanding Malaysia. Ekonomi lebih besar, Indonesia masuk G20, Malaysia tidak. Militer lebih kuat, angkatan bersenjata Indonesia jauh lebih siap tempur. Politik lebih berpengaruh, Indonesia punya hubungan lebih luas di ASEAN dan dunia. Jadi kalau ada konflik, Inggris lebih mungkin menahan diri supaya tidak kehilangan hubungan baik dengan Indonesia. Sekarang Malaysia di posisi serba salah. Mereka sudah keburu gertak Indonesia, tapi ternyata nggak punya backup. Kalau Malaysia tetap memprovokasi Indonesia, mereka harus hadapi sendiri konsekuensinya. Inggris tidak akan datang membantu. Kalau mereka mundur, ya makin kelihatan bahwa ancaman mereka cuma omong kosong. Jadi sebenarnya Malaysia sedang menggali lubang sendiri. Mereka pikir bisa mengancam dengan membawa nama Inggris, tapi kenyataannya malah dipermalukan. Buat Indonesia, santai. Kita tidak perlu takut dengan gertakan yang tidak punya dasar. Militer kita sudah lebih kuat, ekonomi kita lebih besar, dan yang terpenting, kita tidak butuh dukungan dari negara lain untuk mempertahankan kedaulatan. Kalau Malaysia masih terus bermain api,
Mereka harus sadar bahwa Indonesia bukan negara yang bisa ditekan dengan ancaman kosong. Kita punya kekuatan sendiri, baik secara militer maupun diplomatik. Dunia internasional lebih menghormati Indonesia dibanding Malaysia. Kesimpulan, jangan ngimpi Malaysia. Malaysia harus sadar mereka bukan negara adidaya. Kalau mau dihormati, bangun kekuatan sendiri, bukan berharap pada negara lain. Dan buat Indonesia, kita tetap fokus pada penguatan nasional. Kita tidak butuh pengakuan dari siapapun, karena kita sudah kuat dengan sendirinya. Jadi kalau Malaysia masih mau koar-koar bawa nama Inggris, silakan. Tapi pada akhirnya mereka harus berjuang sendiri. Daripada terus-terusan cari perhatian dan bawa-bawa Inggris, lebih baik Malaysia belajar dari Indonesia. Indonesia tidak pernah mengemis bantuan negara lain untuk urusan kedaulatan. Kita tidak perlu menjual nama mantan penjajah untuk menakut-nakuti negara lain. Kita berdiri di atas kaki sendiri. Buktinya, saat Laut Natuna diklaim Cina, Indonesia tidak panik. Kita justru mengirim kapal perang dan patroli untuk menunjukkan bahwa ini wilayah kita, titik. Saat negara lain mencoba menekan ekonomi kita, Indonesia justru berinovasi. Dari hilirisasi nikel sampai pengembangan industri strategis, kita buktikan bahwa kita bisa mandiri. Saat dunia meragukan pertahanan kita, Indonesia justru memperkuat militer. Pembelian jet tempur Rafale, F-15X, hingga kapal perang baru adalah bukti bahwa kita serius soal pertahanan. Dan lihat hasilnya, Indonesia semakin disegani, baik di ASEAN maupun di dunia internasional. Malaysia bisa saja terus memainkan peran sebagai adik kecil yang suka mengadu ke negara besar. Tapi pada akhirnya, negara yang dihormati adalah yang berani berdiri sendiri, bukan yang terus mengandalkan negara lain. Gaya Malaysia yang suka memainkan isu dengan membawa-bawa kekuatan asing bukanlah hal baru. Mereka sering mencoba memancing reaksi Indonesia dengan berbagai cara. Isu Ambalat. Mereka terus mengklaim wilayah Indonesia, padahal faktanya Ambalat adalah bagian dari kedaulatan Republik Indonesia. Pelecehan budaya. Mereka sering mengklaim budaya Indonesia, dari batik sampai reok Ponorogo, seolah-olah semua itu berasal dari Malaysia. Propaganda di media. Mereka suka melebih-lebihkan kekuatan sendiri, seperti klaim bahwa Inggris akan membela mereka dengan 20 kapal selam nuklir. Tapi satu hal yang harus Malaysia ingat, Indonesia bukan negara yang mudah terpancing. Kita tahu permainan ini. Kita tahu bahwa Malaysia hanya ingin mencari perhatian, dan kita tidak akan terjebak dalam permainan murahan seperti ini. Lihat bagaimana ASEAN berkembang hari ini. Siapa yang menjadi pemimpin utama di kawasan ini? Jawabannya jelas, Indonesia. Ekonomi terbesar di ASEAN. PDB kita lebih dari 1,3 triliun, jauh di atas Malaysia. Investasi terbesar, investor global lebih memilih Indonesia daripada Malaysia. Diplomasi yang kuat, Indonesia lebih dihormati di forum internasional. Sementara Indonesia terus maju, Malaysia malah sibuk mengeluh. Mereka sibuk mencari-cari masalah dengan Indonesia, sibuk mengancam tanpa dasar, sibuk membanggakan diri dengan cara yang tidak masuk akal. Kalau Malaysia terus seperti ini, mereka akan semakin tertinggal. Dan pada akhirnya, mereka akan menyadari satu hal. Indonesia adalah masa depan ASEAN, sementara Malaysia hanya bayang-bayang yang semakin pudar. Mau tidak mau, Malaysia harus menerima kenyataan bahwa Indonesia sudah jauh lebih maju. Ekonomi, Indonesia lebih besar. Militer, Indonesia lebih kuat. Diplomasi, Indonesia lebih dihormati. Kemandirian, Indonesia lebih mandiri. Malaysia boleh saja terus berkoar-koar soal Inggris, soal kekuatan mereka, soal bagaimana mereka lebih baik dari Indonesia. Tapi pada akhirnya, fakta berbicara sendiri. Indonesia lebih unggul di semua lini. Ya jadi buat Malaysia, kalau mau dihormati, berhentilah jadi negara yang suka mengadu. Bangunlah kekuatan sendiri, bukan hanya bermimpi bahwa Inggris akan turun tangan. Dan buat Indonesia, kita tetap fokus maju. Kita tidak perlu menoleh ke belakang, melihat Malaysia yang sibuk dengan ilusi kekuatannya sendiri. Karena pada akhirnya, masa depan ada di tangan negara yang kuat, mandiri, dan tidak bergantung pada siapapun. Dan negara itu adalah Indonesia. Hei Malaysia, kalian sadar nggak sih? Lawan netizen Indonesia aja kalian tumbang, apalagi mau ngajak perang beneran. Baru kena serangan dari pasukan wibu, K-popers, sama emak-emak Facebook aja kalian udah megap-megap. Mau ngeremehin Indonesia? Coba dulu bertahan dari serangan netizen kami. Dulu klaim budaya kami. Netizen Indonesia ngamuk, trending di mana-mana, akhirnya kalian diam.
Dulu sok-sokan klaim ambalat, netizen Indonesia ngamuk, akhirnya kalian ciut sendiri. Sekarang mau bawa Inggris buat nakut-nakutin Indonesia. Mikir nggak sih, kalau cuma modal bacot, mohon maaf, Indonesia lebih jago. Kalau cuma modal gertak-gertak, Indonesia nggak bakal takut. Ingat baik-baik, kami bukan negara yang bisa diremehkan. Militer kami terus berkembang, ekonomi kami makin kuat, dan mental rakyat kami nggak mudah diinjak-injak. Jadi sebelum teriak perang, coba dulu menang lawan netizen Indonesia. Kalau yang ini aja kalian kalah, jangan mimpi bisa menang di dunia nyata. Hei Malaysia, kalian sadar nggak sih? Indonesia sekarang udah beda jauh dari dulu. Kalian masih ngeremehin. Keluar dari mimpi, lihat realita. Coba aja cek, tiap ada yang coba-coba cari gara-gara sama Indonesia, langsung diserbu jutaan netizen. Dari Facebook, Twitter, TikTok, sampai forum-forum luar negeri, Indonesia selalu mendominasi. Dulu ada negara yang sok-sokan klaim budaya kita, netizen Indonesia turun tangan, langsung ciut. Ada yang coba-coba hina Indonesia, dihabisin habis-habisan. Sekarang Malaysia masih mau coba adu bacot. Siap-siap server kalian down duluan. Indonesia bukan pesuruh Singapura, bukan kacung Malaysia. Kalau dulu kita dianggap hanya jadi pekerja kasar di luar negeri, sekarang kita yang punya bisnisnya. Ekonomi kita makin kuat, proyek infrastruktur kita kelas dunia, diplomasi kita makin berani. Kalian masih pikir bisa main-main sama Indonesia? Jangan lupa, Indonesia punya alutsista modern, prajurit tangguh, dan pengalaman perang yang nggak main-main. Bukan kayak negara yang cuma modal gertak, tapi belum pernah ngerasain pertempuran beneran. Indonesia bukan negara yang suka cari ribut, tapi kalau ada yang macam-macam kami nggak bakal diam. Jadi Malaysia mau coba lagi? Ingat baik-baik, ini Indonesia. Bukan negara kemarin sore. Indonesia itu negara besar, bukan pecahan kecil-kecil yang gampang diintimidasi. Dari Sabang sampai Merauke, kita punya ratusan juta rakyat yang siap pasang badan. Kalau ada yang coba-coba usik kedaulatan atau menghina bangsa ini, jangan salahkan. Kalau yang datang bukan cuma TNI, tapi juga ratusan juta rakyat yang siap bersatu. Dulu Indonesia dikenal sebagai negara berkembang yang nggak terlalu diperhitungkan. Sekarang semua negara besar mulai pasang mata. Prabowo dihormati di panggung dunia. AS, Rusia, Cina, Eropa, semua segan sama Indonesia. Indonesia bukan antek siapa-siapa. Kita punya posisi strategis, bisa bergaul dengan semua negara tanpa jadi boneka. Proyek besar ada di tangan kita. IKN, hilirisasi, pertahanan. Indonesia bukan negara yang bisa dipandang sebelah mata. Malaysia masih suka pakai cara licik, main propaganda murahan. Ingat, Indonesia punya sejarah panjang soal perang urat saraf. Kalian pikir kami akan diam? Salah besar. Di media sosial, netizen kami mendominasi. Di arena diplomasi, kami lebih punya strategi. Di lapangan, jangan harap bisa menang. Kalian mau sok-sokan tantang Indonesia? Pikir dua kali. Kami bukan negara yang bisa dicuri budayanya begitu saja. Kami bukan bangsa yang bisa diinjak-injak tanpa perlawanan. Kami bukan bangsa yang akan diam kalau harga diri diinjak. Jadi Malaysia mau lanjut cari gara-gara atau sadar diri sebelum terlambat? Indonesia merdeka dengan darah dan air mata. Perjuangan kami panjang, penuh pengorbanan. Dijajah ratusan tahun, tapi kami tetap berdiri. Sementara kalian, merdeka cuma dikasih Inggris. Nggak usah sok-sokan ngajak ribut sama negara yang sudah kenyang pengalaman perang dan konflik. Kalian masih berani coba-coba? Laut kita diklaim, budaya kita dicolong. Mau sampai kapan? Jangan lupa, kami punya sejarah panjang menghajar penjajah. Dulu mungkin kita dianggap biasa. Sekarang Indonesia makin gagah. Ekonomi tumbuh pesat, militer makin kuat. Diplomasi kelas dunia. Jadi Malaysia sadar diri. Jangan macam-macam sama Indonesia. Kami sudah ada sejak dulu, dan kami akan tetap ada, lebih kuat dari sebelumnya. Mau di darat, laut, udara, kami punya semuanya. Pasukan Kopassus, elit dunia, AL dan AU, jangan main-main. Industri pertahanan, lagi naik daun, makin mandiri. Kalian mau pamer apa? Jet tempur bekas, tank hibah. Indonesia udah produksi sendiri, punya kapal perang sendiri, pesawat tempur dalam proses, rudal juga udah mulai riset.
Mau coba uji nyali? Jangan sampai menyesal. Dulu ada yang bilang Indonesia bakal jadi kuli di Asia. Sekarang kebalik. Investasi mengalir ke sini. Industri hilirisasi makin kuat. Ekspor kita jalan terus. Sementara kalian masih tergantung sama kebijakan negara lain. Ekonomi kalian kecil. Kalau kami tutup keran pekerja, mau siapa yang kerja di perkebunan dan proyek kalian? Kalian pikir cuma netizen yang garang? Salah. Kami ini bangsa yang kalau diinjak, kami lawan balik. Kalau kalian macam-macam, bukan cuma netizen yang ngamuk, tapi seluruh rakyat Indonesia bakal bergerak. Jadi Malaysia, sadar diri. Kami ini Garuda, bukan ayam kampung. Kami ini pemimpin Asia, bukan figuran. Jangan usik Indonesia kalau tak mau kena batunya. Jangan lupa, Inggris pernah coba-coba masuk ke Indonesia tahun 1811. Tapi apa yang terjadi? Gak lama, mereka angkat kaki. Kenapa? Karena orang Indonesia bukan bangsa pecundang. Inggris datang dengan senjata lengkap. Tank, kapal perang, pesawat tempur. Indonesia cuma bambu runcing, senjata seadanya, tapi semangat perjuangan gak terbendung. Hasilnya, Jenderal Inggris Malaby tewas di tangan para pejuang kita. Inggris ngamuk, tapi ujung-ujungnya mereka tetap pergi. Kalau Inggris yang superpower aja dulu kena mental, lawan Indonesia, Malaysia, mau sok-sokan. Kalian lupa waktu dulu butuh tentara Indonesia buat lawan komunis. Kalian lupa dulu rakyat kalian banyak yang belajar dari orang Indonesia. Dulu Belanda sombong, Inggris datang, Jepang masuk, semua akhirnya kalah. Dan Indonesia tetap berdiri, makin kuat, makin besar, makin disegani. Jadi sebelum kalian sok menantang Indonesia, ingat sejarah. Kami ini bangsa petarung, bukan bangsa pecundang. Malaysia, sadar diri. Ini Indonesia, bukan negara kemarin sore. Sejarah udah ngajarin Indonesia. Gak bisa diinjak. Dulu Belanda 350 tahun nyoba ngejajah. Hasilnya, kami lawan sampai titik darah penghabisan. Jepang masuk, kami nggak tunduk, kami lawan. Inggris datang, jenderal mereka tewas, mereka mundur. Kalian pikir Malaysia bisa lebih hebat dari itu? Mimpi kali, netizen Indonesia. Aja kalian nggak bisa lawan, apalagi Indonesia beneran. Serius, Malaysia mau coba-coba? Netizen Indonesia itu tentara cyber paling sangar di Asia. Kalian pernah dihajar di medsos dan tahu rasanya kan? Kalian mau beneran nyobain lebih dari itu? Jangan cari gara-gara. Indonesia itu bos di Asia. Kalian sadar nggak sih? Sekarang Indonesia udah beda. Dulu mungkin kita dianggap biasa, tapi sekarang kita jadi bos di Asia. Ekonomi naik pesat. Malaysia masih ribut sama Singapura. Indonesia udah naik kelas. Militer makin kuat. TNI makin canggih, makin garang, nggak kaleng-kaleng. Diplomasi kelas dunia. Pemimpin kami duduk di meja besar, dihormati di mana-mana. Malaysia cuma berani koar-koar, tapi tetap butuh Indonesia. Mau sombong, coba pikir. Berapa banyak orang Indonesia yang bikin ekonomi Malaysia jalan? TKI kami kerja di sana, bukan karena kami lemah, tapi karena kalian yang butuh. Tanpa Indonesia, kalian krisis. Jangan sampai Indonesia marah. Kalian boleh angkuh, tapi jangan pernah coba-coba ganggu Indonesia. Sekali kita bergerak, gak ada yang bisa nahan. Jadi Malaysia, jaga mulut, jaga sikap. Kami nggak cari ribut, tapi kalau kalian mau coba-coba, siap-siap kena batunya. Mau coba lawan Indonesia? Siap-siap babak belur. Kalian lupa sejarah? Lihat aja Inggris. Mereka datang ke Indonesia setelah Jepang kalah. Mereka pikir bisa ngatur-ngatur. Kami bantai di Surabaya, Jenderal Malaby tewas di tangan pejuang Indonesia. Akhirnya apa? Inggris mundur, kabur. Sekarang Malaysia mau coba gaya-gayaan. Jangan mimpi bisa main di tanah kami. Netizen aja kalian kalah, apalagi tentara Indonesia. Di medsos saja kalian lari tunggang langgang. Netizen Indonesia ngamuk, akun kalian langsung sepi. Jangankan perang beneran, debat aja kalian kalah. Ekonomi, Indonesia udah tinggal kalian jauh. Indonesia masuk G20, Malaysia di mana? IKN lagi dibangun, investor besar masuk. Malaysia malah sibuk ribut sama Singapura. RI punya Freeport, nikel, emas, gas alam. Sumber daya kalian segimana? Militer Indonesia? Gak usah ditanya. Jet tempur Rafale, F-15X, kapal selam canggih. Kalian punya apa?
TNI latihan sama Amerika, Rusia, China, NATO. Malaysia latihan sama siapa? Kopassus, top 3 pasukan elit dunia. Di mana pasukan kalian? Indonesia, bos di Asia. Jangan sok jago. Jangan lupa, dulu Malaysia hampir perang sama Indonesia gara-gara konfrontasi. Siapa yang kalian takuti waktu itu? Indonesia. Tanpa campur tangan Inggris, Malaysia udah habis dikeroyok pasukan Indonesia. Sekarang masih mau coba gaya-gayaan. Jangan cari gara-gara. Indonesia nggak pernah mulai ribut, tapi kalau disentil, kami balas berkali-kali lipat. Malaysia, jaga mulutmu sebelum kami buat kalian diam. Explosion. Ya, itu tadi videonya teman-teman. Ada seorang pengacara Malaysia ya, bernama Arudin, yang bicara besar gitu. Katanya kalau ada negara yang berani sama Malaysia, Inggris bakal turun tangan membela. Bahkan dia mengklaim Inggris punya 20 kapal selam nuklir untuk menghadapi ancaman terhadap Malaysia. Tapi faktanya ya, Inggris sendiri tidak pernah bilang begitu teman-teman. Justru sebaliknya, Inggris secara tegas menyatakan bahwa mereka tidak akan ikut campur jika Malaysia berkonflik dengan negara lain, termasuk ya Indonesia. Artinya omongan Arudin itu cuman gertakan kosong ya. Malaysia ini ibarat anak kecil yang sok berani menantang teman berkelahi gitu ya. Tapi begitu ditekan balik gitu ya, langsung ngadu ke orang tua gitu. Ini masalahnya teman-teman dalam hal ini gitu ya. Orang tua yang mereka harapkan yaitu Inggris ya, malah bilang itu urusanmu sendiri gitu ya, kami tidak ikut campur. Kasarnya begitulah ya. Inggris tidak mau ambil pusing dengan urusan Malaysia. Mereka punya masalah sendiri, mulai dari krisis ekonomi ya, kenaikan biaya hidup, hingga tekanan geopolitik yang lebih besar. Ngurus Malaysia itu nomor sekian bagi mereka lah gitu. Lalu soal kapal selam nuklir ya, faktanya Inggris punya sekitar 10 kapal selam nuklir, bukan 20 ya, seperti yang diklaim oleh Arudin ini ya. Jadi ini sudah jelas hoax atau asal-asalan gitu. Inggris adalah negara besar gitu ya. Mereka tidak akan membuang-buang sumber daya untuk konflik gitu ya, kecil yang tidak menguntungkan mereka gitu ya. Apa untungnya bagi Inggris membela Malaysia? Saya tanya dulu gitu ya. Tidak ada. Malaysia bukan mitra ekonomi ya, bukan utama Inggris gitu ya, dan juga tidak punya pengaruh besar dalam politik dunia. Inggris lebih fokus menghadapi Rusia, Cina, dan urusan dalam negerinya sendiri gitu teman-teman. Sekarang Malaysia ada di posisi serba salah. Mereka sudah terlanjur menggertak Indonesia ya, seperti yang di video tadi, tapi ternyata tidak punya backup gitu. Jika Malaysia terus memprovokasi Indonesia, mereka harus menghadapi konsekuensinya sendiri. Inggris tidak akan datang membantu. Jika mereka mundur, mereka makin kelihatan bahwa ancaman mereka itu kosong belakang gitu ya. Jadi sebenarnya Malaysia ini sedang mengganggu sendiri dirinya sendiri gitu ya. Berharap sok berani, tapi kenyataannya malah mempermalukan diri sendiri ya. Buat Indonesia, kita tidak perlu takut dengan gertakan yang tidak punya dasar seperti itu. Militer kita sudah lebih kuat, ekonomi kita lebih besar,
Dan yang terpenting teman-teman, kita tidak butuh dukungan negara lain untuk mempertahankan kedaulatan kita, ya. Jika Malaysia terus bermain api, mereka harus sadar bahwa Indonesia bukan negara kemarin sore, baik dari segi militer maupun diplomatik. Dunia internasional lebih menghormati Indonesia dibanding Malaysia. Nah, dari video yang tadi kita ini saya bisa memberikan kesimpulan, teman-teman. Malaysia harus sadar diri. Jangan mimpi terlalu tinggi. Jika ingin dihormati, bangun kekuatan sendiri, ya. Bukan berharap pada negara lain, ya. Sementara buat Indonesia, kita tetap fokus pada penguatan, ya, nasional. Kita tidak butuh pengakuan dari siapapun, karena kita sudah kuat dengan sendirinya. Jadi kalau Malaysia masih mau berkuar-kuar membawa nama Inggris, silakan saja. Tapi pada akhirnya mereka harus berjuang sendiri. Nah, bagaimana menurut kalian, kawan-kawanku di YouTube channel ini? Apakah Malaysia masih pantas berkuar-kuar seperti ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita bisa terus berdiskusi tentang isu-isu panas seperti ini, ya, dan menyuarakan suara rakyat jelata di opini Bang Leo. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.